Hampir semua konflik di muka bumi itu kan muncul dari perebutan sumber daya alam. Bilang bahwa bumi ini bisa mencukupi seluruh kebutuhan manusia, tapi tidak pernah cukup untuk satu manusia yang serakah. Padahal di muka bumi ini ada berapa juta manusia yang serakah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes? Belum minum es teh nih? Ada yang jualan es teh? Alhamdulillah kalau nggak ada. Soalnya saya kedinginan dari tadi. Ya sebenarnya mau ngerosting Pak Rektor, tapi Pak Rektornya udah pergi duluan. Beliau katanya kalau ke IAIH mintanya kopi, ini kita nggak disuguh kopi masalahnya. Jadi teman-teman sekalian, saya sangat bahagia ya hari ini diundang dalam acara seminar nasional ini. Pertama karena memang temanya sangat keren, yang kedua kayak reunian gitu. Jadi Pak Rektor itu sebenarnya adik kelas kami. Saya angkatan 93, Pak Rektor 94. Jadi memang beliau itu apa ya, selalu menghidupkan suasana. Jadi kalau ngumpul-ngumpul tuh kalau nggak ada beliau itu nggak seru, itu nggak rame gitu. Hobinya berjorak terus itu. Nah, kemudian ada Dr. Fakhrudin Faiz. Ini teman sebangku saya, teman sekelas itu. Tadi dikatakan Pak Rektor ini kok beda output gitu ya. Yang satu gimbal acak-acakan gak karuan gitu, terus yang satu apa namanya alus, pendiam gitu. Tapi memang beliau sejak dulu begitu. Jadi dulu pernah saya bully gitu ya. Ente ini kuliah di filsafat kok nggak nakal, saya bilang gitu. Hobinya itu tirakat, tiap hari puasa terus itu. Pokoknya nggak filsafat banget deh. Kami itu di jurusan akidah filsafat gitu ya. Anak filsafat itu ya kayak saya begini, ini rata-rata gimbal terus nggak pernah mandi gitu. Nah tapi ya kalau nggak pernah mandi mungkin beliau juga nggak mandi, orang sama-sama bau gitu ya. Tapi luar biasa, tiap hari puasa gitu. Ya jadi nggak kaget kalau sekarang itu karomahnya keluar gitu ya. Ya bayangkan beliau yang sependiam itu gitu kan, istri saya itu sangat ngefan gitu. Ini istri saya minta hadir itu bukan apa-apa, biasanya kami itu jarang bareng gitu. Dia bilang pokoknya harus ketemu Pak Faiz. Loh kenapa? Kan beliau filosof cinta gitu kan. Jadi dan di Facebook saya itu yang komentar hampir, yang like itu hampir 400 orang ketika apa namanya share tentang beliau itu, semua nanya gitu. Dan ini luar biasa lah gitu. Oke, kita fokus ke tema sekarang karena waktunya terbatas gitu ya. Merawat bumi, merajut harmoni. Salah satu guru saya namanya Ibu Gedong Bagus Oka. Beliau sahabatnya Gus Dur, pendiri Dian Interfaith, dialog antar iman atau interfaith bersama Romo Mangun, Bante Faravanyo, Pendeta T.H. Sumartana itu. Nah, Ibu Gedong itu pernah bilang, dan kata-kata ini juga diambil dari gurunya langsung, Mahatma Gandhi. Kata beliau begini, bumi ini cukup untuk seluruh manusia. Jadi bumi ini cukup untuk mencukupi seluruh kebutuhan manusia, tapi tidak cukup
untuk satu orang yang serakah. Kata-kata ini cukup populer ya. Semua ya di quote-quote, terutama quote-nya Gandhi itu kan bilang bahwa bumi ini bisa mencukupi seluruh kebutuhan manusia, tapi tidak pernah cukup untuk satu manusia yang serakah. Padahal di muka bumi ini ada berapa juta manusia yang serakah itu. Nah, problemnya dari situ. Dan keserakahan itu bentuknya macam-macam. Salah satunya juga menggunakan tabir agama. Jadi Tuhan Maha Kaya, masa kita umatnya Tuhan yang Maha Kaya nggak kaya? Nah ini juga salah satu cikal bakal keserakahan yang muncul gitu ya. Kalau bicara tentang sumber daya alam, hampir semua konflik di muka bumi itu kan muncul dari perebutan sumber daya alam gitu ya. Jadi kalau di masa lalu itu hampir semua kerajaan yang maju, yang hebat itu justru bukan di wilayah subur yang makmur, tapi di wilayah kering. Jadi peradaban besar itu justru ada di wilayah-wilayah yang ekstrim. Di Timur Tengah misalnya, kita lihat kota-kota itu kan berbenteng gitu ya. Di Mesir ada piramida, di Eropa ada kastil-kastil gitu. Ya Eropa itu kan wilayah dengan 4 suhu yang dinginnya sangat ekstrim. Tapi kenapa mereka kaya raya? Karena mereka expand, karena mereka berburu kekayaan alam, merebut sumber daya alam dari mana-mana. Termasuk di Timur Tengah. Di masa lalu hampir semua kerajaan kesultanan itu ya di wilayah-wilayah yang sangat kering. Kita bisa melihat kalau sekarang ada emas hitam atau minyak. Kalau zaman dulu kan nggak ada apa-apa. Sudah pada pernah ke Arab? Belum pernah. Nanti tanya sama Tuan Guru Jihad. Jangankan pohon, rumput aja nggak tumbuh gitu ya. Tahun 2012 itu saya berkesempatan keliling beberapa negara Timur Tengah, saya disangonin jaket sama Prof. Prapto itu sebelum berangkat. Lalu saya menulis novel judulnya Gadis Gurun. Novel itu sebenarnya juga berbicara tentang perebutan sumber daya alam. Jadi saat itu sudah mulai muncul apa yang disebut sebagai Arab Spring, atau ya musim semi Arab, di mana konflik-konflik, benih-benih konflik itu mulai bermunculan, dan saya merasakan betul gitu. Nah setelah kita analisa, kita pelajari, ternyata konflik itu disebabkan oleh satu hal. Ada kelompok yang cukup berlimpah sumber daya alamnya, sudah dapat bagian banyak, ada kelompok lain yang belum dapat bagian. Nah, kelompok yang sudah mendapat bagian, yang sudah makmur ini, untuk mempertahankan status quo lalu membuat konflik. Yang miskin-miskin, yang belum dapat bagian ini justru diadu. Selamat datang Prof. Atun, Prof. Wahid. Jadi kemiskinan selalu menjadi sumber adu domba, dan bungkusnya paling gampang adalah agama. Agama pun kemudian mengambil spektrum kelompok-kelompok yang radikal, yang pemahamannya ekstrim, karena rata-rata ini adalah orang-orang yang putus asa, sudah terhimpit, berada di wilayah kering, nggak dapat apa-apa. Akhirnya ya, apalagi pilihannya selain kemudian meledakkan diri gitu ya, supaya cepat mendapatkan surga. Ketika di dunia nggak dapat apa-apa, lalu surga di akhirat menjadi tujuan. Masalahnya adalah jalan yang ditempuh seperti itu.
Nah, baru-baru ini misalnya kita melihat konflik di Syria mulai ramai lagi. Bashar al-Assad ini diktator, digulingkan. Apa hubungannya dengan Indonesia? Wah, panjang. Karena peristiwa ini kemudian juga menjadi presiden buruk. Saya bukan membela Assad ya, Assad juga diktator yang nggak bagus, tapi bahwa kemenangan kelompok pemberontak yang notabene lebih banyak dikuasai oleh kelompok radikal, ini seperti memberi ruang kepada kelompok radikal di seluruh dunia untuk bangkit. Dan kita tahu sejak 2001 di Indonesia sering terjadi kasus bom bunuh diri. Ini fakta. Bahwa kalau kita bilang radikalisme itu nggak ada, ya faktanya sudah puluhan bom meledak gitu ya. Dan ini seperti menghidupkan sel tidur gitu. Nah, problem ini tidak melulu karena persoalan agama, itu sudah jelas. Sudah jelas bahwa problemnya adalah keserakahan manusia yang memperebutkan sumber daya, baik sumber daya alam maupun bagaimana pendistribusiannya. Nah, agama kemudian menjadi alat. Jauh-jauh hari Gus Dur, guru saya bilang, ya kita mesti mendahulukan kemanusiaan daripada agama. Ini kemudian baru kita sadari seterusnya. Jadi kalau kata-kata Gus Dur yang paling terkenal itu kan, kalau kamu berbuat baik itu orang nggak akan pernah tanya apa agamamu gitu ya. Tapi ya seperti itu. Masa kita mau menolong orang, kita tanya dulu, orang mau tenggelam, kita tanya dulu agamamu apa, baru kita tolong, kan nggak mungkin gitu. Artinya apa? Bahwa seluruh agama juga mempunyai musuh yang sama. Musuh itu bernama keserakahan. Keserakahan itu kemudian ada yang ngomong bahwa ini kan kapitalisme. Ya nafsi-nafsi lah, itu salah satu cara pandang yang mungkin ada benarnya, tapi juga tidak 100% benar, karena namanya keserakahan itu ada di setiap pribadi manusia, kelompok, bahkan negara gitu ya. Negara sebesar Indonesia ini, Anda bisa bayangkan bagaimana susahnya mengelola Indonesia dengan 17.000 pulau, 6.000 yang terhuni. Kita memiliki 1.340 sekian suku. Ada 500 sampai 800 bahasa yang ada di Indonesia. Kenapa 500 sampai 800? Karena 300-nya itu sudah punah. Di Sumbawa itu ada satu bahasa, itu ya penuturnya tinggal 2 orang. Di beberapa tempat, misalnya di suku Bajo, di Pulau Bungin, kalau pernah ke Pulau Bungin itu ada satu bahasa yang sudah tidak ada penuturnya. Itu hanya menjadi bahasa mantra. Nah, dengan keragaman, kekayaan alam, budaya, dan segala macam, potensi konflik di Indonesia sangat tinggi. Sangat tinggi. Kita selalu bicara tentang energi terbarukan ini saat ini. Bahwa seolah-olah ini menjadi penyelesaian dari segala macam persoalan. Bagaimana usaha merawat bumi yang ramah lingkungan, bebas konflik dan segala macam. Tapi faktanya juga tidak 100% benar. Karena apa? Arab Spring disebabkan oleh the end of oil era. Berakhirnya masa minyak atau energi fosil berganti dengan energi kering, baterai, energi terbarukan. Problemnya pasca Arab Spring kemudian muncul konflik Afghanistan. Kenapa Amerika menginvasi Afghanistan? Karena Afghanistan punya cadangan litium terbesar di dunia, dan itu adalah energi
yang digadang-gadang sebagai energi terbarukan, energi masa depan, low emisi dan segala macam. Amerika hengkang. Kenapa hengkang? Karena low emisi dan segala macam. Amerika hengkang. Kenapa hengkang? Karena yang digadang-gadang sebagai. Kemudian muncul konflik Afghanistan. Kenapa Amerika menginvasi Afghanistan? Karena Afghanistan punya cadangan litium terbesar di dunia. Dan itu adalah energi yang digadang-gadang sebagai energi terbarukan, energi masa depan, low emisi dan segala macam. Amerika hengkang. Kenapa hengkang? Karena litium itu tidak berguna tanpa adanya nikel. Dan penghasil nikel terbesar di dunia adalah Indonesia. Terima kasih, Firma. Ini gara-gara ndak ada es teh ini, kopi. Jadi saya lanjutkan sedikit. Maka tantangan ke depan kita dengan sumber daya alam yang luar biasa, kita cadangan minyak masih banyak. Kemudian nikel berlimpah ruah. Emas mungkin kita punya cadangan terbesar di dunia dan hampir semuanya kita tidak memiliki apa-apa. Nah, disinilah peran masyarakat mengawasi negara itu menjadi sangat penting. Karena konflik tidak pernah berdiri sendiri. Konflik selalu melibatkan berbagai pihak. Jadi melalui forum ini saya sepakat bahwa merawat bumi itu sesuatu yang harus kita lakukan, sangat penting. Tetapi merawat bumi tidak sekedar kemudian kita berbicara tentang bagaimana menggunakan material-material yang ramah lingkungan, material-material yang kemudian tidak merusak bumi, karena problemnya selalu ada pada manusianya. Saya kira itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.